Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan sampaikan indikator terakhir dari KD31 ya, yaitu indikator ke-8 menyimpulkan hasil perhitungan pendapatan nasional. Di perhitungan pendapatan nasional itu kemarin kita sudah belajar dari mendefinisikan manfaat dan sebagainya. Nah, kita membuat kesimpulan di indikator terakhir ini. Langsung Bapak pada contoh ya, bahwa misalnya di negara A pada tahun 2020 pendapatan nasionalnya 63 triliun, sedangkan jumlah penduduknya 150 juta jiwa. Kesimpulannya bahwa pendapatan rata-rata penduduk di negara A adalah 63 triliun dibagi 150 juta. Ini akan ketemu Rp420.000 per kapita per tahun ya. Kemudian kita ambil contoh lain, misalnya di negara B di tahun yang sama, dia pendapatannya adalah 53 triliun, lebih kecil tentunya dengan negara A. Tapi penduduknya hanya 60 juta. Sehingga kalau kesimpulannya bahwa pendapatan rata-rata penduduk negara A adalah 53 triliun dibagi 60 juta itu ketemu 883.333 rupiah per kapita per tahun. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan ini, bahwa walaupun di negara B pendapatan nasionalnya lebih kecil dari negara A, tetapi pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Yang jadi masalah di negara A selain jumlah penduduknya yang besar, tidak diimbangi dengan besarnya pendapatan nasional. Ya, artinya apa? Jumlah penduduk yang besar itu kalau tidak dimanage dengan baik dari sisi kebutuhan yang paling dasar, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya, maka penduduk yang besar itu, jumlah penduduk yang besar itu hanya jumlah penduduk besar saja, dia tidak berkontribusi pada pendapatan nasional suatu negara. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa jika penduduknya banyak besar tetapi pendapatan nasionalnya kecil, itu berarti negara itu dalam keadaan kondisi yang tidak makmur atau negara miskin ya. Nah, ini tentunya bisa arahkan ke sana kesimpulannya. Atau mungkin kalau nggak miskin, dia penduduknya udah bagus kualitasnya, tapi kenapa kok tidak berkontribusi pada pendapatan nasional? Ini berarti kurangnya lapangan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang memang potensial ini belum bisa bekerja sehingga dia masih menganggur. Nah, ini kesimpulan dari perbandingan dua negara tersebut ya, sehingga pada akhirnya pendapatan nasional yang kita pelajari ini ya, kita bisa tahu negara Indonesia itu posisinya di mana, dan kita bisa tahu kebijakan pemerintah itu dalam hal untuk bagaimana kemakmuran rakyat itu bisa meningkat dengan melihat pendapatan nasional, jumlah penduduk, lapangan kerja, dan tentunya dengan peningkatan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan yang sudah ada di Indonesia. Kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya setiap hari kalian harus meningkatkan kualitas setiap hari. Setiap hari dibagi 24 jam, berarti setiap jam kalian harus juga meningkatkan kualitas. Karena dengan kualitas sumber daya manusia, kalian bisa bersaing nantinya di luar sana untuk menjadi manusia-manusia yang memang akan berkontribusi pada pendapatan nasional negara kita, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga negara kita bergeser dari negara yang sedang berkembang, negara yang makmur, menjadi negara yang betul-betul maju dan diperhitungkan di dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.